Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, hari ini kita sharing-sharing yuk tentang kehendak bebas. Apa sih kehendak bebas itu? Kalau boleh aku mengatakan dengan bahasa yang sederhana, guys, kehendak bebas adalah pilihan manusia untuk taat kepada seluruh kehendak Allah atau melanggar seluruh kehendak Allah. Guys, di dalam kehendak bebas kita ini, guys, kita bisa loh mengatakan kepada Tuhan begini, pokoknya aku nggak Tuhan-Tuhanan, aku nggak baca Alkitab, aku nggak mau berdoa, aku nggak mau hidup di dalam peraturan-peraturan Tuhan, aku mau hidup dengan diriku sendiri, dengan kekuatanku sendiri, aku nggak mau diatur-atur. Wah guys, kita bisa mengatakan seperti itu. Kenapa guys? Karena kita mempunyai kehendak bebas di dalam diri kita. Tetapi tahu nggak guys, ketika kita berkata seperti itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan sangat sedih sekali guys. Karena Tuhan tahu ketika kita menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih yang tidak benar guys, maka kita akan hidup di dalam penderitaan yang akan berkepanjangan. Hidup kita tidak bahagia, juga tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kehadiran Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bisa bayangkan hidup yang bagaimana seperti itu bila di dalam kehidupan ini tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu hidup seperti itu adalah hidup yang sangat menderita ya guys, dan itu tidak pernah kita inginkan. Oleh karenanya Tuhan sangat rindu agar kita memilih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Guys, Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengasihi Dia, percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, ataupun hidup di dalam seluruh kehendaknya dalam kehidupan kita. Kenapa guys seperti itu? Karena ketika Tuhan menciptakan kita, kita adalah ciptaan yang teristimewa guys. Dalam artian bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan kita diberi akal budi. Di dalam akal budi itulah ada kepandaian, ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada pertimbangan ya guys. Dan seharusnya ketika Tuhan memperlengkapi kita dengan akal budi itu, kita sudah paham kemana arah pilihan hidup kita yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tentunya Tuhan ingin agar kita memakai kehendak bebas kita itu untuk memilih yang benar dan bukan memilih yang salah. Guys, tetapi kalau kita lihat pada prakteknya guys ya, pada zaman ini ternyata keistimewaan kita sebagai ciptaan Tuhan itu justru banyak orang memilih hal yang salah dalam kehidupannya, sehingga kita bisa melihat terjadi kekacauan di mana-mana, terjadi ketidakbenaran di mana-mana. Itu adalah karena manusia lebih memilih di luar Tuhan, lebih memilih tidak taat dan tidak mau hidup bersama Tuhan. Nah guys, ada yang bertanya gini, apakah ketika kita memilih yang salah ada konsekuensinya, ada akibatnya? Tentu guys, pasti ada akibatnya. Jangankan di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan jasmani aja, ketika kita memilih yang salah, itu pasti ada akibatnya yang akan kita tanggung. Contohnya gini guys, misalnya kita sudah tahu nih kalau kita punya penyakit kolesterol, tapi karena kita memilih tidak taat, terus kita makan nih di warung Padang. Di warung Padang kan makanannya tuh santan-santan berlemak-lemak ya gitu guys ya. Nah terus nggak apa-apa, pokoknya aku mau memakan yang ini terserah aku, ini uang-uangku, ini pilihanku, pokoknya nggak ada yang atur-atur aku. Nah guys, ketika dia memilih hidup yang salah seperti itu, tentu kamu akan bisa tahu apa akibatnya ya guys. Dia sudah punya kolesterol, akhirnya lemak-lemak itu akan menghambat pembuluh darahnya untuk bekerja dengan baik dan bisa mengakibatkan kematian bagi dia. Itu akibat di dalam hidup jasmani. Nah, di dalam akibat hidup rohani guys, tentu hubungan kita tidak indah lagi dengan Tuhan. Kita sudah jauh dari Tuhan dan kita tidak akan pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah guys, apakah Tuhan juga membiarkan kita memilih yang salah, diam aja gitu Tuhan ketika kita memilih yang salah? Tentu tidak guys. Bagi orang di luar Tuhan, Tuhan memberikan hati nurani untuk mengatakan bahwa ini loh pilihanmu salah, kamu harus memilih yang begini. Itu bagi orang yang di luar Tuhan, dia memakai hati nurani, memakai orang-orang di sekitarnya untuk mengatakan kebenaran bahwa pilihannya itu adalah salah.
Nah, bagi orang yang di dalam Tuhan guys, itu lebih indah lagi. Karena apa? Karena Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan berbicara dengan keras guys, dan bahkan akan sangat lebih keras ketika kita memilih yang salah di dalam kehidupan kita. Guys, pangkat, kedudukan, bahkan kecerdasan yang sepintar apapun guys, kekayaan yang sebanyak apapun, tidak menjamin orang untuk menggunakan kehendak bebasnya memilih yang benar. Bahkan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang kelihatannya sangat agamawi, sangat rajin ke gereja, baca Alkitab, itu juga tidak menjamin guys bahwa dia akan memilih yang benar di dalam kehidupannya pada suatu waktu tertentu. Kenapa aku bisa bilang gitu guys? Karena iblis akan selalu mencari celah di dalam kehidupan kita agar di mana ada waktunya dia bisa menggunakan kehendak bebas itu dengan memilih pilihan yang salah sehingga membuat hati Tuhan sedih. Oleh karenanya kita perlu dekat terus dengan Tuhan. Kita perlu terus nempel dengan Tuhan ya guys. Dan setiap benih firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan terus membiarkan Roh Kudus menguasai kehidupan kita, mengambil alih hidup kita setiap saat. Karena kita tahu kita tidak mempunyai kekuatan apapun untuk bisa memilih yang benar kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Guys, aku teringat sebuah ayat di dalam firman Tuhan di dalam Ulangan. Pada waktu itu Tuhan memperhadapkan kepada bangsa Israel sebuah pilihan. Firman itu mengatakan begini, "Kepadamu hari ini kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan agar engkau hidup. Tidak hanya engkau tetapi keturunanmu." Nah guys, dari ayat ini aku bisa mengerti bahwa Tuhan sangat-sangat ingin dan sangat rindu agar kita memilih kehidupan guys. Memilih kehidupan yang artinya di dalamnya adalah berkat-berkat Tuhan. Dan jangan memilih yang salah, yaitu kematian yang di dalamnya akan banyak kutuk Tuhan yang akan ditanggung di dalam kehidupan kita. Guys, jadi sudah jelas ya guys ya, Tuhan sangat rindu kita memakai akal budi yang Dia berikan untuk memilih pilihan yang benar dan menggunakan kehendak bebas kita untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mengasihi Dia. Guys, mari guys kita gunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dengan memilih pilihan-pilihan yang benar, memilih pilihan-pilihan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita hidup terus di dalam anugerah Tuhan, kita hidup terus di dalam kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita melangkah, Tuhan tetap ada di dalam hidup kita dan Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita. Oke guys, gitu dulu ya sharingku tentang kehendak bebas bersama dengan aku Li. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.